Oke, terima kasih Kak Indi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, masih semangat teman-teman para pejuang NIP, para pejuang idaman mertua, para pejuang nomor induk pegawai ya. Oke, untuk malam ini kita belajar tentang numerik cerita ya. Jadi hal-hal yang mana soal matematika tapi dijadiin cerita atau dijadiin verbal gitu ya, kurang lebih. Karena tipe soal ini yang biasanya sering banget muncul, teman-teman. Oke, saya izin share screen. Oke. Baik ya. Oke, dalam 1 jam ke depan, oke, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng, saling sambil mengerjakan nanti. Baik, oke, saya slideshow dulu. Oke. Oke ya, tentang numerik cerita ya. Jadi, suatu soal matematika bisa dikatakan sederhananya kayak gitu, yang mana soal matematika ini, berasal dari cerita. Jadi cerita, kemudian kita diminta untuk menjadikan bahasa matematika dan baru kita mengerjakannya. Jadi nggak perlu banyak, pendahuluan atau teori. Baik, oke, soal pertama. Oke. Nah, baik, coba kita polling. Biasanya kan teman-teman minta polling. Ini soal yang dimana sering banget muncul dalam tes-tes. Oke, silakan. Oh, langsung sangat cepat sekali ada teman-teman yang sudah menjawab. Oke, ada 10 detik pertama, kemudian 15 detik pertama. Oke, masih 10% partisipan untuk yang menjawab. Oke, 30 detik pertama. Jadi kan, teman-teman, selain mengerjakan juga kita tahu berapa lama sih teman-teman mengerjakan. Jadi kita coba simulasikan, dalam pelatihan ini ke seperti nantinya tryout atau ujian sebenarnya. Oke, dan jawab A, B, oh, berimbang jawabannya. Oke. Baik, oke, ada 40% partisipan, kurang lebih saya end poll dulu. Baik, saya share. Oke, 38% menjawab A, kemudian yang kedua 29% jawab B. Oke, mari kita bahas teman-teman. Oke, nah ini benar, soal seperti ini biasanya muncul, jadi ada suatu data di mana ada mencari total ya, ada suatu siswa, biasanya siswa ya, siswa, suka suka mata kuliah atau suka pelajaran tertentu ataupun suka olahraga tertentu, di mana kita disuruh mencari totalnya atau disuruh mencari yang suka keduanya. Nah, di sini kita bisa cek kalau yang suka basket ada, saya tuliskan suka basket ada 185, kemudian suka tenis meja ada 220. Nah, yang suka keduanya, basket dan tenis meja ada 140. Nah, kita tahu, biasanya ditanyakan total yang suka, total dari keseluruhan siswa. Nah, rumusnya adalah U atau universal sama dengan dalam kurung penggemar bola basket ditambah penggemar tenis dikurangi selisih atau irisan dari keduanya yang suka keduanya.
Jadi kita bisa cek bahwa 185 ditambah 220 dikurangi irisannya 140. Oke, kita dapatkan sama dengan ada 405 dikurangi 140. Oke, jawabannya adalah 265. Oke, jadi total keseluruhan siswa adalah 265. Jadi ini teman-teman ya rumusnya. Jadi jumlah total adalah yang suka pertama ditambah yang suka kedua dikurangi irisan dari keduanya. Nah, Kak, kalau ada siswa yang tidak suka keduanya, berarti bisa ditambah lagi, ditambah yang tidak suka keduanya atau yang tidak suka. Nah, ini misalnya ada keterangan tidak suka keduanya. Oke, masih easy, oke. Masih easy, alhamdulillah. Berarti, oke. Jadi ingat ya teman-teman, biasanya ada soal yang tipenya seperti ini. Tipe soal yang seperti ini ataupun dibalik-balik, misalnya disuruh mencari berapa yang suka keduanya. Ada juga tipe berapa yang suka salah satu atau berapa yang tidak suka. Jadi, dari rumus ini nantinya kita akan, bisa bolak-balik, rumusnya. Jadi ini adalah U itu apakah itu rumus universal atau total? Bisa dikatakan total. Tuh. Informasinya dong, cara isi polling. Nah, cara isi polling biasanya saya launch atau menampilkan polling nanti udah tertampil di layar teman-teman. Jadi teman-teman tinggal milih A, B, C, sampai E. Baik. Sip. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sama seperti yang tadi. Oke, polling dulu. Oke, silahkan. Cek dulu dari sekelompok anak ada 22 senang baca majalah, 28 senang main musik, 20 anak senang membaca majalah juga bermain musik. Banyak anak dari kelompok tersebut ya sama seperti tadi ya. Hmm. Jadi yang majalah MJ adalah 22. Yang suka musik ada 20. Yang suka keduanya ada 28, sorry ada 28 yang musik, kemudian yang suka keduanya ada 20. Totalnya anak tersebut sama seperti U atau universal atau total sama dengan majalah ditambah musik dikurangi irisan dari keduanya. Oke, semua jawab A. Oke, saya N dulu. Oke, kemudian kita share. Oke, 80% jawab A ya. Oke, mau cukup kita cek dulu, kita masukkan angkanya. Oke, kita masukkan angkanya ada 22 ditambah 28 dikurangi irisannya 20. Ini ada 50 dikurangi 30. Jawabannya dikurangi 20. Jawabannya adalah 30 anak. Oke, jawabannya A. Masih easy seperti itu kata teman-teman. Oke.
20 dari mana, Kak? 20 itu yang suka keduanya, ya. Oke. 30 dari mana? 30 jawabannya. Oke ya, ayo Kak, lagi soalnya. Oke, saya ulangi bentar ya. Yang suka majalah ada 22, yang suka musik 28, yang suka dua-duanya, baik majalah maupun musik ada 20. Nah, rumusnya adalah universal atau total jumlah adalah majalah ditambah dengan suka musik dikurangi oleh irisan. Ini irisan ya teman-teman ya, kayak huruf N ya, irisan. Irisan dari keduanya. Jadi, dari hasil tersebut kita dapat peroleh 22 tambah 28, 50. 20 kita turunkan. Nah, misalnya, Kak, kalau ada yang tidak suka, kalau ada yang tidak suka, ditambah lagi yang tidak suka di sini. Tidak suka. Ini kebetulan soalnya ada yang tidak, masih belum ada yang tidak suka. Oke. Nah, baik kita lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, oh ya, polling dulu. Oke, saya polling dulu. Sip. Tentang berdagang, jadi tentang cari untung rugi. Kenapa nggak dibuat gini aja, Kak? 22. Oh, nanti itu, ini saya pakai rumusnya dulu, Kak, baru nanti bisa pakai, logik. Layarnya kekecilan, oke saya gedein. Nah, udah besar? Cukup besar? Oke, yang ini saya bingung, Kak. Oke, 1 kuintal itu 100 kilo ya, teman-teman ya. Ingat, nanti kalau ada tipe soal kayak gini harus diingat-ingat. Oke. 1 kuintal itu 100 kilo. Tara itu adalah seperti berat wadah bisa dikatakan gitu. Jadi kan namanya karung itu kan nggak mungkin tepat. Nah, ini ada tara itu seperti selisih. Seperti misalnya berat karungnya, bisa dikatakan kayak gitu. Oke, sip. Saya polling, kita NO. Masih oke, kok masih dikit yang partisipan. Oke, silakan dulu jawab dulu teman-teman. Udah 1 menit 30 detik. Ayo, kita belajar di tryout. Jadi cepat-cepatan, efisiensi waktu. Oke. Oke, ayo bahas. Siap. Kita ending poll-nya. Oke, masih banyak, sekitar 20-30% ya. Jadi ada beberapa macam jawaban ya, teman-teman ya. Oke. Nih, ada 2 karung beras, masing-masing 1 kuintal. Dengan tara, ini tara keseluruhan ya. Tara itu tadi kita kalikan dulu, 2 dikalikan 1 kuintal. Sama dengan, kita langsung jadiin, tadi kan 1 kuintal, 1 kuintal adalah 100 kilo ya. Nah, 2 kali berarti ada 200 kilo. Kita jadiin kilo dulu biar enak. Kemudian ada taranya 2,5%. Berarti kita kurangin berat bruto ya ini ya, teman-teman ya.
Berarti ada 2,5%. Ini kan 2,5% ini adalah untuk 1 kuintal atau 1 karung. Berarti kalau untuk 2 karung berarti kan ada kita bisa ambil misalnya nih 100 kilo. Kita kalikan 2,5%-nya dulu. Hati-hati di sini. Jadi ada 97,5 kilo. Ini 1 karungnya. Jadi kalau 2 karung sama dengan ada 195 kilo. Yang neto alias yang berat bersihnya. Nah, kita cek harga tiap karung 200.000. Kalau dijual 2.400 per kilo. Berarti kita cek lagi. Berarti ada untuk 2 karung itu sama dengan 400.000 ya. Teman-teman pasti udah paham ya. Dengan 1 kilonya kita jual 2.400. 2.400. Berarti 195 kilo dikalikan 2.400 sama dengan ada 468.000. Ini harga jualnya. Harga belinya berapa? Harga belinya 400.000. Harga jualnya 468. Jadi untungnya adalah harga jual dikurangi harga beli. 468 dikurangi 400.000. Jadi ya sama dengan ada 68.000. Oke, jawabannya adalah C. 400 dari mana, Kak? Nah, 400 bukan 1 karung harganya 200.000. 1 karung harganya 200.000. Sedangkan 2 karung berarti kan 400.000. Oke ya. Kemudian mana yang tanya lagi? 97,5 dari mana, Kak? Oke. Kan teman-teman dalam 1 karung itu kan nggak mungkin kan 1 karung itu kan berat bruto atau berat kotornya. Pasti ada namanya tara. Tara itu kayak si wadahnya bahasanya gitu. Jadi kan berat bersihnya kan berat bersih berasnya aja itu kan berarti kan berat kotor dikurangi berat si karung. Berarti udah paham ya, Kak, ya? Berarti ada 2,5 kilo untuk beratnya karung bahasanya gitu. Oke. Itu ngejualnya nggak dikarungin, Kak, untuk saat ini mungkin nggak dijual. Oke. Jadi teman-teman udah paham ya? Ingat kalau dalam misalnya kayak beras, kemudian buah ataupun bahan pokok biasanya pasti dikurangin sama adanya tara atau wadah lah, wadah kotornya biasanya dikurangi. Yang kemudian yang dijual itu pasti yang bersihnya. Belum paham, Kak, yang 97,5 itu dapat dari mana? Oke, 97,5 itu kan misalnya beli beras 1 karung. Beratnya 100 mungkin 100 kilo, tapi kan 100 kilo itu bukan murni beras. Bukan murni beras. Jadi kan ada berat berasnya yang murni itu kan berat 1 karung dikurangi berat karungnya. Oke. Kak, bedanya bruto sama tara. Kan tuh bruto itu adalah berat keseluruhan. Sedangkan tara berat si wadahnya aja. Nah, kemudian bruto dikurangi tara sama dengan berat bersih.
Oke, udah ngerti ya? Ya, tara itu sebagai pengurangnya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut. Oke, kayak pol dulu. Oke, sip. Dan saya besarin dulu. Hmm. Nah, lusin. Ingat ya, satu lusin itu berapa buah? Satu gross itu berapa buah? Satu kodi itu berapa buah? Ingat, jika ada tipe-tipe soal kayak gitu, teman-teman harus tahu satuannya. Misalnya 1 kilo itu berapa pon? Bisa ada soal kayak gitu. Atau 1 kilo itu berapa ons? Biasanya ada soal-soal yang pakai biasanya ada soal-soal yang pakai satuan-satuan, misalnya hektar, satuan pon, satuan kodi, gross, lusin. Nah, itu. Oke ya, 1 lusin 12 betul. Jadi ingat ya, hati-hati kalau ada biasanya ada kalau nggak lusin, kodi, gross, satu rim, biasanya juga ada. Jadi istilah-istilah dalam matematika cerita dan kehidupan sehari-hari itu biasanya akan keluar. Hmm. Oke, baik. Kita bahas ya teman-teman ya. Oke. Oke. 3 lusin baju dibeli harga 990. Berarti kan 3 lusin kita jadiin buah dulu. Sama dengan 3 kali 12. 36. Oke. Nah, harga 36 sama dengan 990. Nah, dah anggap 990 aja ya, Kak. Kemudian kalau 25 itu berapa? Kita pakai rumus kesebandingan. 36 dibagi per 25 sama dengan 990 per, kita anggap X ya, yang kita cari. Berarti X sama dengan 990 kali 25 dibagi 36. Kita cari, jawabannya adalah 687.500 rupiah. Tuh jawabannya. Jadi kita bisa pakai rumus kesebandingan. Kak, coret bisa Kak, karena kita bisa sederhanain. Yang termudah ada nggak Kak? Oh, yang mudah gini Kak. Ini ada cara yang paling mudah juga. Cara yang kedua adalah kita cari satu baju itu berapa harganya. Berarti kita bisa 9, ini ya. Kita cari harga satu baju berapa. 99K per 36. Itu saya hitung-hitung, kita coret-coret, jawabannya itu 27.500. Itu satu pieces atau satu baju. Berarti kan kalau 25 baju, 25 baju tinggal 275 kalikan 25. Hasilnya 687.500. Oke. Ini cara bisa pakai cara kesebandingan, bisa pakai cara
dicari satu baju itu harganya berapa, dicari satu baju itu harganya berapa, baru dikalikan 25 itu bisa juga. Jadi ada dua cara, bisa pakai teman-teman kuat di sebandingan, bisa juga teman-teman pakai cari satu harga dulu baru dikalikan lagi bisa. Tergantung teman-teman enaknya yang mana. Oke, sip. Next. Oke, nanti rumus kesebandingan. Tadi ada yang tanya, Kak, yang maksudnya sebanding terbalik gimana? Nah, sebanding terbalik itu biasanya untuk kita bangun rumah. Misalnya, suatu rumah itu targetnya 20 hari, 20 pegawai, pekerja. Nah, kalau pengen 10 hari pastinya kan nggak sebanding, tapi pastinya kan lebih banyak lagi pekerjanya. Itu nanti sebanding terbalik. Nanti kita cek apakah ada soal di mana, bikin bangun rumah atau yang berbanding terbalik. Oke, kita next dulu. Oke. Oke ya, saya coba polling dulu. Oh, ini 75% menjawab B. Oke, sip. Oke. Adi berangkat dari kota P jam 7, kecepatan 60. Saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju P dengan kecepatan rata-rata 40. Jarak PQ 360. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul, wow, ini fisika, sedikit fisika ya. Oke, kita cek. Biasanya masuk ke soal itu, Kak, jarak, waktu, kecepatan. Berarti ada satu soal biasanya seperti itu, ada. Jadi rumus-rumus fisika dasar. Jarak, waktu, kecepatan. Oke. Oke, baik. Kita bahas ya, biar nanti lebih efektif lagi. Teman-teman, kita tahu kalau S atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini rumus dasar ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Kan kita kalau teman-teman lupa, kita lihat jarak. Jarak kan kilometer. Pastinya kan kecepatan kan kilometer per jam. Dikalikan waktu jam. Jadi kalau teman-teman lupa rumus, ya udah gini aja. Ini kan kilometer per jam dikalikan jam, mereka coret-coret sebenarnya kilometer. Nah, itu ada cara triks kalau teman-teman nanti lupa tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, lanjut ya. Bahwa kita tahu kalau syarat ketemu antara Wira dan juga Adi adalah V kali VT atau kecepatan waktunya si Adi ditambah kecepatan dan waktunya si Wira sama dengan jarak atau S. Jadi kita tahu kalau kecepatannya si Adi adalah 60 T dikali waktu ya, 60 km dikali waktu ditambah 40 km dikalikan waktu si Wira sama dengan jaraknya kita tahu adalah 360. Jadi 100 T ya, kita
Sepakat ini 100T sama dengan 360 kilometer. Jadi T atau waktu adalah 360 per 100 sama dengan 3 jam, 3 jam 0,6, sorry. Saya coret dulu biar tidak bingung. 3,6. Oh, kapus ya. Tadi V kali T ditambah V kali T, punyanya ini Adi, ini Wira, sama dengan jarak. Kemudian ini ada 60 dikali T ditambah 40 dikalikan T sama dengan 360. Ini 100 T sama dengan 360. Nah, berarti waktunya, waktu ketemu itu ada di 3,6 jam. Ingat teman-teman, ini jam ya. Jam itu berarti ini ada 3 jam. Nah, 0,6 jam itu berapa? Kita cek 6 per 10 kalikan 1 jam itu berapa menit? Kalikan 60 menit. Jadi sama dengan kita coret-coret ada 36 menit. Berarti mereka ketemu di waktu 3 jam 36 menit. Nah, waktu pertama adalah jam 7. Berarti 7 ditambah 3 jam berarti ada 10.36. Ini mereka bertemu. Oke, jawabannya adalah C. Oke, cek. 6/10 dapat dari mana? Kan 0,6. 0,6 dikalikan 60. 60 kan 0,6 jam. Kita jadiin menit, berarti kan dikalikan 60 menit, Kak. Oke, hasilnya kan 36 menit. Oke, paham ya, Kak? Mengerti ya? Oke, sip. Udah mengerti ya. Jadi kalau ada koma, kalau jam ingat teman-teman bisa dikalikan 60 menit dulu. Ingat, misalnya 3,5 menit, 3 jam, 3,5 jam berarti kan 0,5 dikali 60 menit jadi 30 menit. Hati-hati ya teman-teman. Biasanya ada pengecoh 3 jam 50 menit. Padahal harusnya 3 jam 30 menit karena setengah jam itu adalah 30 menit. T singkat apa? T itu adalah waktu, Kak. Time, waktu. Oke, sip. Oke, next ya. Lanjut, sip. Teman-teman kalau mau tanya silahkan di chat ya, tapi untuk yang saya berharap untuk tanya yang sesuai soal ya, Kak. Kalau di luar teks, di luar belajar nanti saya kalau teksnya tenggelam nanti ada yang tanya nggak bisa saya jawab karena mungkin nggak terbaca. Jadi teman-teman mohon kerjasamanya untuk saling ngechat sesuai dengan tema belajar kita hari ini ya, Kak. Misalnya tanya tentang CPNS, oke nggak apa-apa, tapi kalau di luar konteks mungkin biar saya bisa membaca semuanya, mohon kerjasamanya ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut. Oke, Alam membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku, 5 pensil. Anita membayar 11.900 untuk 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar?
Wulan jika ia membeli 10 buku dan 5 pensil. Oke ya. Jadi kita harus mencari harga buku sama harga pensil untuk masing-masing. Ya, benar, pakai eliminasi, Kak. Betul. Oke, nih saya sambil baca chatting yang oke. Oke, kita sepakati dulu misalnya yang gampang, buku kita anggap X, pensil Y. Oke ya, kita sepakati ya. Berarti 5X ditambah 5Y sama dengan 10.000. Kemudian 7X ditambah 4Y sama dengan 11.900. Kita eliminasi dulu. Misalnya yang paling mendekati itu yang Y ya. Kita kalikan. Karena ini kita kalikan 4 dulu ya untuk menghilangkan Y. Kalikan 4, ini kalikan 5. Berarti kita ketemu 20X ditambah 20Y ya, 20Y. 20Y sama dengan kalikan 4, 40.000 ya. 40.000. Kemudian ini ada 35X ditambah dikalikan 5 ada 20Y sama dengan ada 59.500. Oke, kita bisa coret untuk yang Y. Jadi ada min 15X sama dengan kita kurangi ada minus 19.500. Berarti X ya 19.500 kita bagi 15. Jadi ada 1.300. Ini yang harga satu buku. Kemudian tinggal kita masukin harga pensil. Jadi 5, kita masukin tadi 5X ditambah 5Y sama dengan 10.000. Buku kita ketahui 5 kali 1.300 berarti 13 kali 5, 65 ya. 6.500. 4.500 ditambah 5Y sama dengan 10.000. Berarti 5Y sama dengan 3,5 ya, 3.500. Y sama dengan 700 perak, 700. Oke. Yang diminta adalah 10 buku dan 5 pensil. Harga buku 1.300 kalikan 10. Berarti kan ada 13.000. Kemudian 5 pensil, satu pensilnya adalah 700 perak dikalikan 5. 3.500. Berarti harganya adalah 16.500 rupiah. Oke ya, jawabannya adalah C. Dulu. Untuk cara cepatnya itu Kak, kita harus eliminate. Oh, sorry. Makasih. 16.500 yang gede. Ini salah. Hati-hati salah mencet. Oke. Cara cepatnya adalah kita eliminasi. 6.500 dari mana? Nah. X. 5 kali X. Ya. X. Nah. Kan kita ketahui X itu kan 1.300. Berarti kan kalau 5X berarti kan 5 kali 1.300.
300. Berarti kan 6,5 kan Kak, 6.500. Ini harga buku, harga 5 buku. Kemudian kita masukkan, substitusikan 5Y, ini kan 10.000 dikurangi 6,5, berarti kan 3.500, berarti kan Y sama dengan 700. Kenapa enggak 22 dikali 4? Nah, kita tujuannya namanya mengeliminasi. Jadi kita menyamakan untuk bisa dihapus ini, Kak. Ini kita samakan menjadi 20. Kalau 20 kan dikalikan 4, kemudian ini kan 20 harus dikalikan 5. Itu namanya metode mengeliminasi, Kak. Jadi kita harus menghilangkan salah satu supaya salah satunya itu bisa ketemu gitu. Kita menghilangkan si pensil untuk kita tahu harga satu bukunya, gitu, Kak. Kalau kita udah tahu harga satu bendanya, kita akan menemukan harga benda yang lain. Begitu, Kak. Kali 4 kali 5 dari mana? Kita itu tadi menyesuaikan untuk menghilangkan salah satu. Oke, lanjut. Sip. Nah, ini tentang upah. Oke, coba kita polling. Oke, coba. Tentang upah gaji. Ingat ya, 7 orang rata-rata ya, ini rata-rata 7 orang 25.000 per hari. Ada tambahan 1 orang, upahnya kok jadi turun 23.750. Jadi si upah anak baru itu berapa? Oke, sip. Oke, cek dulu yang polling. Yang polling menjawab B. Oke. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Oke. Ini ya, jadi kan rata-rata adalah per hari. Berarti totalnya dulu sebelum anak baru datang ya. Total sebelum si anak baru datang adalah 7 kali 25.000. Jadi sama dengan 175 ya, 175.000 ya. Ini total untuk 7 pekerja yang si anak baru belum datang. Nah, ketika anak baru datang, jadi kan jadi 8 orang ya. Berarti kita masukkan kalau rata-ratanya adalah 23.750 adalah hasil dari 175.000 ditambah gaji si anak baru atau upah anak baru X kita kali X karena kita belum ketahui dibagi 7 ditambah 1. 1 dari mana, Kak? 7 ini adalah pekerja yang lama ditambah 1 orang lagi. Jadi kan rata-ratanya ada 8 ya, dibagi 8 orang. Berarti kita bisa dapatkan 17.500 ditambah X 117 ya, 175 tambah X sama dengan 23.750 dikalikan 8 sama dengan 190.000.
Berarti X sama dengan 190.000 ya dikurangi 175 sama dengan upah si anak baru adalah Rp15.000. Oke, jawabannya adalah B. Sip. Ada cara cepatnya enggak? Cara cepatnya ini tadi. Yakni kita kalau kayak gini tuh kita cara cepatnya ini tadi, Kak. Rumus yang ini tadi. Rumusnya yang ini, emang yang ini rumusnya. Ini cara cepatnya. Jadi ini caranya, cara cepatnya. Karena ini kita enggak mengsederhanakan, tapi emang menghitung satu-satu. Karena ada tipe yang kita itu bisa mengsederhanakan alias cara cepat, ada juga tipe yang harus kita telusuri satu-satu. Ini kan kalau kita telusuri kan, jadi kan upah baru sama dengan upah lama ditambah upah anak baru dikurangi jumlah orang total jumlah. Jadi rata-rata yang baru sama dengan rata-rata lama ditambah upah anak baru dikurangi dibagi jumlah untuk semuanya. Itu rumusnya kalau cara cepatnya. Oke ya. Sip. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cukup gampang ini. Perbandingan. Rumus perbandingan. Oke, kita bandingkan. Berarti 130 ini kan untuk 40 potong ya. Jadi ada 312 itu untuk berapa potong, bahasanya gitu, sederhananya gitu. Jadi kan kita harus bandingkan ya. 312 sama dengan 40 per X, katakanlah gitu. Berarti X sama dengan 312 dikali 40 dibagi 130. Kita bisa coret. Oke, sama dengan kurang lebih ada rumus mudahnya 2 kali 4 itu 8. 8 kalau dibagi 3 itu belakangnya pasti 6. 8 yang dibagi 3 berarti 6, berarti ada 6, 96. Oke, sangat cukup mudah karena ini rumus sebandingan. Ya, ini searah, ke sebandingan. Oke. Sip, jawabannya adalah C. Oke. Ini masih rumus sebandingan. Sebenarnya rumus-rumus seperti ini benar-benar keluar. Oke. Perbandingan senilai. Oke. Next. Cara hitung pembagian yang cepat gimana, Kak? Disederhanakan, Kak. 0, 0, coret-coret. Kemudian misalnya ini susah dibagi 2 dulu bisa enggak? Atau dibagi, biasanya bagi 2. Biasanya kalau enggak bagi 2, bagi 3, bagi 5. Untuk penyederhanaan. Biar bisa lebih cepat. Gitu. Jadi teman-teman ya hati-hati dalam mencoret dan teman-teman untuk latihan. Nggak bisa kalkulator, Kak. Berarti teman-teman harus benar-benar berlatih untuk, tips dari saya, hafalin perkalian dari 6 sampai 15 itu dihafalin. Biasanya keluarnya di situ, coretnya di situ. 6 sampai 15
kuadrat dari 6 sampai 15 juga dihafalin. Akar pangkat 3 itu akar dari 6 sampai 10, berarti akar pangkat 3 itu dihafalin. Itu hafalin di luar kepala, itu nanti gampang banget. Biasanya itu ada soal, teman-teman udah tinggal ngerjain, ada angka-angka akar atau kuadrat, biasanya nggak jauh dari situ. Perkalian teman-teman harus kuatin dari 1 sampai 15, itu kalau bisa di luar kepala itu udah hafal. Kuadrat itu 1 sampai 15 juga. Kemudian akar pangkat 3 itu 1 sampai 10 teman-teman hafalin. Biasanya itu akan keluar, akan sangat membantu. Oke ya, hafalin itu. Itu pasti akan sangat membantu. Jadi teman-teman nanti ujian, jam tangan pun nggak boleh dibawa. Apalagi kalkulator. Oke, tadi kita mulainya 25, nanti 20 lewat 5 ya. Soalnya masih banyak, Kak. Sebenarnya ada 26 saya nyiapin, ini baru ada 25 soal, ini baru 8. Jadi bisa next. Jadi ada beberapa tipe-tipe. Oke, kita next ya. Nanti sampai. Oke. Nah, ini yang gedung yang tidak sebanding. Oke, coba kita polling. Ini sedikit rumit. Oke. Karena ini ada kata-kata berhenti ini, Kak, biasanya yang bikin kita banyak terjebak di sini. Oke, ya, karena waktunya sudah mepet sambil kita bahas ya, teman-teman ya. Ingat, ini rencananya itu 22 hari, 20 orang. Ini rencana awal. Berarti hari kerja itu kan harusnya itu 22 kali 20 orang. Berarti ada 440, ini nilai hari kali orang. Ini normalnya ya, teman-teman ya. Nah, tapi ini baru 10 hari dikerjain. Berarti kita bisa nulis ini ada 10 kali 20 orang. Ini ada 200 nilai hari kali orang. Berhenti 6 hari nih. Padahal targetnya 20 hari, udah masuk 10 hari. Berarti kan ada masih sisanya kan harusnya ada 22 hari dikurangi 10 hari yang udah dilaksanain sama libur 6 hari. Jadi ada sisa 12 hari. Nah, sorry. 10 bulan, ada sisa 6 hari. Ada sisa 6 hari. Nah, pertanyaannya, ini sisa 6 hari nih. Berarti kita harus berapa banyak lagi tambahan supaya 6 hari itu dalam 6 hari itu selesai. Oke, caranya kita hitung nilai yang sudah ada ini. Nah, kita hitung nilai yang sudah ada ini. Nah, berarti kan ada sisa 240 hari per orang, hari kali orang. Ini sisa yang harus teman-teman kerjakan. Dikalikan, dibagi 6 hari tersisa, jadi ada 40 orang. Ini total orang ya, Kak, teman-teman. Nah, sedangkan kita ini udah ada 20 orang. Berarti orang tambahannya itu adalah selisih dari jumlah orang yang sudah kita hitung dikurangi 20 orang yang udah masuk di proyek. Jadi ada 20 orang tambahan. Nah, ini sedikit agak tricky ya. Biasanya ini yang membuat bingung itu ini ada liburnya.
6 hari dapat dari mana, Kak? 6 hari itu hari rencana, hari dari rencana dikurangi 10 hari itu hari yang udah terlaksana, dikurangi lagi hari libur. Proyeknya libur, jadi ada sisa 6 hari. Nah, sisa 6 hari ini harus selesai. Nah, kita itu dalam sisa 6 hari ini, kita itu wajib nambah berapa orang gitu, Kak. Dua ratus empat puluh itu dari mana? Nah, 240 itu adalah proyek yang pertama dari proyek pertama yang 440 ini, 22 kali 20 hari, dikurangi 10 hari yang udah nilai proyek dari 10 hari yang udah terlaksana. Jadi ada 200. Jadi ada sisa 240 hari per orang, hari kali orang. Dibagi 6, jadi ada butuh 40 orang. Untuk 40 orang ini yang akan menyelesaikan proyek di 6 hari. Jadi 40 orang ini adalah proyek 6 hari selesai. Jadi 40 orang ini dibagi 20. 20 dari mana, Kak? 20 ini dari orang yang pertama, pekerja proyek pertama. Jadi ada 20 orang tambahan. Ini rumus untuk mengerjakannya. Aduh, ini bentar lagi Mas Iris. Kayak satu lagi soal, karena bentar lagi teman-teman pasti akan yang kelas prem akan tes lagi. Ini kita next dulu. Silakan di screenshot kalau mau screenshot. Oke. Oke ya, kita langsung pembahasan aja teman-teman ya. Amir berkendara dari kota A ke B berjarak 247. Jika Amir kota A pukul 7.20 dan tiba B 10.30, ini gampang ya. Pertama, waktu, total waktu W atau T ya. Time atau waktu, itu waktu tiba dikurangi waktu mulai. Berarti 10.35 dikurangi 7.20. Ingat, jangan sampai teman-teman salah menghitung pengurangan waktu ya. Jadi ini ada 3 jam 15 menit ya. 3 jam 15 menit. Kemudian dari kecepatan, dari V sama dengan jarak dibagi waktu atau T. Waktu gitu aja biar gampang ya. Jarak dibagi waktu. Jaraknya ada 247. Waktunya. Nah, ini biar teman-teman gampang kita konversikan. 3 jam 15 menit itu kan berarti, nah kalau 15 menit itu berapa jam? Itu kan 1/4 ya. Jadi kita bisa konversikan 3/1/4. Jadi atau 3,25. Oke, atau lebih mudahnya 13/4. Tinggal teman-teman paling mudah operasional yang mana. Berarti dibagi ini aja ya 13/4. Jadi sama dengan 247 dikalikan 4 dibagi 13. Kita bisa coret-coret jawabannya. Silakan dicek 76 km per jam. Ini kecepatan rata-ratanya. Sip. Tuh. Oke ya, ini soal kecepatan. Kita cek lagi. Oke, dah mungkin itu saja dari saya karena waktunya sangat terbatas. Nanti teman-teman yang selanjutnya bisa ke Kak, ngitungnya bisa 13/4. Oke. Gini teman-teman. Kan waktunya kan 3 jam 15 menit. 3 jam 15 menit. Nah, 15 menit adalah
seperempat seperempat jam kan teman-teman? Oke ya. 15 menit ada seperempat jam. Berarti kan kita bisa 3/1/4. Jadi kan 3/1/4 kita bisa jadiin pecahan lagi. 3 kali 4, 12. 12 tambah 1, 13. 13/4. Jadi jarak itu berarti kan 247 dibagi 13/4. Dibalik 247 dikali 4/13. Jawaban 36. Oke. Oke ya itu teman-teman. Aduh karena waktunya sangat mepet sekali. Padahal saya udah nyiapin soal ada 25 soal, baru 10. Kalau pengen tahu rumusnya dari mana? Rumusnya itu dari rumus kecepatan tadi, Kak. Dan teman-teman harap, udah bisa mengkonversi waktu. Jadi 15 menit itu seperempat, 30 menit itu setengah jam, itu teman-teman harus konversi waktu ya, harus bisa konversi waktu tuh. Oke. Oke, itu dari saya. Duh, saya pengen ngulang sih, Kak, tapi karena waktu yang terbatas kayak dapat jam, semoga nanti teman-teman bisa, belajar lagi ya teman-teman ya, terutama jangan sampai, perhitungannya, Kak, teman-teman pahami konsepnya, pahami juga matangkan lagi operasionalnya. Kalau teman operasional matematikanya cepat, ini nanti akan sangat membantu sekali. Oke, makasih semuanya. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu lagi ya, insya Allah. Oke, saya stop share. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, saya tutup. Selamat untuk kelas selanjutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Saya pengen lagi lanjut, tapi karena waktu sudah selesai.